Bergabung kembali di mata kuliah probabilitas dan statistika di sesi kedua. Kali ini saya akan memaparkan mengenai bagaimana caranya menyusun kuesioner dengan baik. Yang pertama, ini contohnya yang sudah kita bahas di pertemuan lalu. Ketika kita ingin mengevaluasi kualitas website, contohnya adalah kualitas website STIMI Sumedang, kebanyakan melakukan kesalahan menyusun kuesionernya hanya melihat websitenya. Jadi ditulis tulisannya sudah jelas atau tidak, kemudian menu-menu di sana sudah terkoneksi dengan baik atau tidak linknya, kemudian apakah tampilannya sudah menarik atau tidak ketika respondennya atau narasumbernya atau user yang kita mintai untuk mengevaluasi kualitas website ini memberikan nilai-nilai yang baik, Anda menyimpulkannya bahwa oke, karena semua penilaian dari sana sudah baik, semua linknya sudah terkoneksi dengan baik, tampilannya sudah menarik dan lain sebagainya, maka disimpulkan kualitas websitenya sudah baik. Nah, itu bukan seperti itu. Untuk menyusun kuesioner tidak seperti itu. Jadi saya ulangi lagi apa yang sudah saya sampaikan di minggu pertama atau di pertemuan pertama. Ketika kita ingin mengevaluasi kualitas website, kita harus tahu dulu kriteria website yang berkualitas itu seperti apa, sehingga kita harus mendapatkan informasi atau mengumpulkan informasi mengenai standar kualitas website. Nah, caranya adalah kita mengkaji metode-metode pengukuran kualitas website dari artikel ilmiah atau penelitian-penelitian. Ini juga sudah saya paparkan di minggu lalu. Pakai internetnya, kan sekarang selalu menggunakan internet. Coba browsing pakai Google Scholar, tulis pengukuran kualitas website. Di sana nanti akan muncul metode-metodenya. Contohnya di sini yang munculnya adalah metode web qual, kemudian yang di sini juga web qual, ini juga web qual, yang ini juga web qual, sehingga oke, ada metode untuk mengukur kualitas website itu adalah web qual 4. Atau ada lagi, Anda coba baca-baca di referensi-referensi lain, dalam mengukur kualitas website itu ada yang disebut dengan metode WebGM. Coba searching lagi atau browsing di Google Scholar-nya atau di Sintanya, di Simago, di Elsevier, dan lain sebagainya, tuliskan metode pengukuran kualitas website WebGM. Nah, dari semua yang muncul di sini, Anda pilih yang paling bagus ya, sarannya adalah publikasi-publikasi artikelnya yang terbaru. Karena biasanya suka ada pembaruan, metode, dan lain sebagainya. Nah, Anda baca semua artikel ini baru disusun dalam sebuah kuesioner. Saya ulangi lagi contohnya, yang ini adalah web qual 4. Diambil dari Suci Ramadhani Arifin yang dipublikasikan tahun 2015. Jadi, ketika kita mengukur kualitas website menggunakan sebuah metode web qual 4, ternyata ada yang harus diukurnya. Kualitas informasinya harus dievaluasi, kualitas interaksi layanannya harus dievaluasi, kualitas antarmuka penggunanya harus dievaluasi, kualitas kegunaannya atau usability-nya juga harus dievaluasi. Nanti misalnya ketika kita akan mengevaluasi kualitas informasi dari sebuah website, biasanya ada atribut atau indikatornya. Dia harus akurat, harus terpercaya, tepat waktu, dan lain sebagainya, baru yang di sini kita susun dalam bentuk item-item pertanyaan, dalam bentuk nanti membentuk sebuah kuesioner. Nah, caranya seperti itu, saya ulangi. Jadi tidak seperti ini, tulisannya jelas atau tidak, link menunya terkoneksi dengan baik, tampilan menarik, dan lain sebagainya. Nanti karena ini nanti cakupannya tidak akan jelas, sehingga nanti ketika Anda mengukur kualitas websitenya ini tidak akan jelas interpretasinya. Kalau di sini sudah lebih spesifik. Jadi ketika kita akan menyusun kuesioner, Anda harus kaji dulu metode-metodenya. Metode-metode yang digunakannya apa, kemudian lihat mungkin terbagi dalam dimensi, ini disebut sebagai dimensi. Dimensi kualitas informasi, dimensi kualitas interaksi layanan, dan lain sebagainya. Nanti indikator-indikator ketika kita mengevaluasi setiap dimensinya apa saja, baru disusun ke dalam kuesioner. Nah, contohnya adalah ini. Ini penelitian atau sebuah survei yang pernah saya laksanakan. Judulnya adalah pendekatan web qual 4 pada hubungan kualitas website. Kalau dulu kan kita menggunakannya Google Classroom sebelum ada e-learning ini. Dengan tingkat kepuasan mahasiswa. Nanti di dalam kuesionernya Anda tuliskan tujuan penelitiannya supaya narasumber atau responden ini jelas. Saya mengisi ini nanti datanya digunakan untuk apa.
Contohnya di sini tujuannya mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan website Google Classroom sebagai salah satu media dalam proses belajar mengajar. Kemudian dasar evaluasi tingkat efektivitas penggunaan layanan Google Classroom. Nanti tuliskan juga petunjuk pengisiannya, jangan sampai narasumber bingung, saya harus mengisinya seperti apa, dicentang, dikali, ditulis, atau seperti apa. Kemudian jelaskan juga skala pengukurannya. Nah, di sini ada tertulis, tadi yang sudah kita bahas adalah skala pengukuran. Coba bacalah masing-masing pertanyaan atau pernyataan di bawah ini dengan teliti. Kemudian jawablah seluruh pertanyaan atau pernyataan dengan mengisi dan atau memberikan tanda centang. Jadi jelas ada petunjuk pengisiannya pada skor dan rentang 1 sampai dengan 5. Tadi sudah kita bahas. Ada skala pengukuran Likert, ada skala pengukuran semantik diferensial, ada rating scale, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jadi harus jelas skala apa yang Anda gunakan di dalam kuesioner yang disusun. Kemudian tuliskan juga, mungkin ada item-item pertanyaan yang Anda susun itu bersifat pribadi sehingga sensitif. Tuliskan, nanti saudara akan mendapatkan pertanyaan atau pernyataan yang mungkin bersifat pribadi tetapi jamin kerahasiaannya. Jawaban saudara kami jaga kerahasiaannya dan dilaporkan hanya dalam bentuk total. Kemudian kehati-hatian dan keakuratan jawaban saudara berikan sangat kami perlukan demi keakuratan dalam melakukan analisa. Nah, kemudian satu hal yang perlu Anda catat ketika menyusun kuesioner, hindari untuk meminta responden menyebutkan nama. Apalagi misalnya ya, sasarannya adalah mahasiswa dan lain sebagainya. Misalnya saya melakukan penelitian kemudian minta mahasiswa untuk mengisi, tetapi saya minta mahasiswa untuk mengisinya. Mungkin mahasiswa akan merasa tidak nyaman karena nanti berefek atau tidak terhadap nilai saya dan lain sebagainya. Jadi hindari seperti itu. Kalau Anda ingin membedakan apakah responden 1 dan 2 itu berbeda, gunakan kode saja, nomor responden dan lain sebagainya, agar menghindari ketidaknyamanan narasumber, sehingga nanti ketika narasumber nyaman mengisi, dia akan memberikan jawabannya dengan mudah-mudahan objektif. Jadi tidak ada rasa khawatir dan lain sebagainya. Nah, di sini ada jenis kelamin, tuliskan kalau dibutuhkan. Ini yang saya kotak ini disebut demografi respondennya. Jadi belum masuk ke item-item pertanyaan yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas websitenya. Contohnya saya butuh nanti mungkin di deskriptifnya berapa persen laki-laki, berapa persen perempuan dari responden atau narasumber yang saya mintai isi untuk kuesionernya. Kemudian usianya berapa tahun, asal daerahnya, asal SMA, kemudian ketika mengakses Google Classroom-nya dia sering menggunakannya apakah smartphone atau melalui tablet atau melalui laptop, melalui komputer dan lain sebagainya. Atau kemudian saya juga ingin mengetahui koneksi internetnya karena kadang dalam mengakses itu kan terkendalanya ada yang terkendala dari koneksi internetnya. Jadi apakah mereka menggunakan WiFi kampus atau menggunakan data seluler pribadi dan lain sebagainya. Kemudian kalau dibutuhkan juga providernya, ini saya minta karena kan kalau di Sumedang biasanya yang sinyalnya yang paling bagus itu kan Telkomsel, ada provider yang sinyalnya kurang bagus di Sumedang. Jadi ini untuk membedakan nanti bisa kita teliti. Misalnya provider ini, mahasiswa menggunakan provider ini, kemudian menggunakan smartphone mengakses Google Classroom-nya apakah lambat atau tidak. Nah, itu juga nanti kan akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan mahasiswanya. Nah, ini adalah item-item pertanyaan yang tadi kita susun berdasarkan metodenya. Tadi menggunakan metode WebQual. Kemudian ini adalah skor 1, 2, 3, 4, 5-nya. Saya gunakan rating scale, jadi nanti baru diinterpretasikan ke dalam kualitatifnya. Nah, contoh lainnya adalah salah satu metode yang bisa digunakan untuk mengevaluasi kualitas website adalah WebQM. Contohnya ini indikatornya saya ambil dari penelitiannya Luis Olsina dan Gustavo Rossi tahun 2002. Memang agak sulit mencari referensinya. Kemudian di sini ada indikatornya, ada usability. Nanti di usability dia ada indikator-indikator lainnya yang harus diukur. Kemudian feedback, kemudian ada interface-nya, ada features-nya dan lain sebagainya, ada functionality-nya.
kemudian ada reliability-nya, ada efisiensi, dan lain sebagainya. Nah, ini tidak semua indikator di sini harus disusun dalam bentuk kuesioner, baru disesuaikan dengan websitenya. Jadi tidak dibalik seperti tadi. Kalau tadi kan di awal, yang ini dari website dituliskan kuesionernya atau item pertanyaannya sembarangan, tulisannya jelas atau tidak dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi menggunakan WebGM karena indikatornya mungkin menurut Anda terlalu banyak, itu baru disesuaikan dengan ini. Kalau tadi misalnya indikator ini di bagian feedback dan lain sebagainya ternyata tidak ada di websitenya, ya jangan dituliskan, baru itu disesuaikan dengan websitenya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah hasil ketika ingin menyusun dalam sebuah kuesioner. Ini mahasiswa bimbingan saya di tahun 2018. Jadi dia ingin mengukur atau mengevaluasi kualitas website STIMIK Sumedang untuk pengembangan atau perbaikan. Jadi ingin mengetahui bagian apa saja yang harus diperbaiki dan menggunakan WebGM. Jadi dimensinya usability. Nanti definisi operasionalnya harus dijelaskan seperti apa di sini. Kemudian indikatornya disesuaikan dengan yang ada di websitenya, kemudian skala pengukurannya dituliskan, dia menggunakan skala Likert-nya 1-5. Jadi yang ditulis di dalam kuesionernya itu sangat tidak setuju, setuju, tidak setuju, dan lain sebagainya. Sampai dengan dimensi efisiensi. Jadi lihat, di sini indikatornya banyak sekali, pusing duluan, tapi harus disesuaikan lagi dengan websitenya. Jadi jangan sampai item pertanyaannya ada tapi di websitenya nggak ada. Jadi tetap harus disesuaikan lagi dengan websitenya juga. Nah, untuk cara penyusunan kuesioner, kunci utamanya adalah Anda harus mencari metode-metode yang sesuai dengan tujuan Anda. Misalnya, ingin mengaudit sistem informasi, ya cari metode audit sistem informasinya seperti apa, baru kita susun dalam bentuk kuesioner. Skalanya nanti yang digunakannya seperti apa, dan lain sebagainya. Mengukur juga efektivitas aplikasi dan lain sebagainya. Itu nanti ada metode-metodenya juga. Jadi tidak sembarangan dalam menyusun kuesioner, tidak hanya melihat efektivitasnya misalnya aksesnya cepat dan lain. Nah, kalau untuk melihat aksesnya cepat atau tidak kan itu ada faktor lain yang berpengaruh. Contohnya tadi koneksinya. Dia pakai provider apa, kemudian dia menggunakan smartphone, tablet, atau laptop, dan lain sebagainya. Sampai di sini untuk penyusunan kuesioner. Untuk materi selanjutnya ada di video berikut.